Dulu komisi sebagai inisiator, karena mereka yang mengusulkan, karena walaupun dari periode sebelumnya, bahwa urgensi dari kebijakan perlindungan pekerja rumah penting. Jadi salah besar ketika Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi dan hasilnya menyatakan bahwa aturan-aturan terkait ada 9 pasal, dari pasal 31 sampai 40, terkait dengan pekerja rumahan itu disarankan dihapus. Dengan alasan hanya karena tidak ada aturan di atasnya. Padahal dalam prinsip-prinsip hukum kita bukan hanya bicara tentang aturan di atasnya, tetapi ada prinsip terkait bahwa tidak ada aturan yang ditentang atau tidak ada bertentangan dengan aturan di atasnya. Itu poin pentingnya satu. Yang kedua, bahwa ada kebutuhan lokal yang harus dipenuhi, ya, kebutuhan lokal terkait dengan adanya kebijakan. Itu penting. Dan itu ada dalam Undang-Undang Otonomi Daerah maupun Permendagri nomor 80 tentang produk hukum daerah. So, jadi kami pikir bahwa ini penting kunjungan ini untuk memastikan bahwa Ranperda Ketenagakerjaan yang isinya ada perlindungan terhadap pekerja rumahan itu masih relevan dan penting untuk diperjuangkan. Jadi dalam rangka itu sekarang kita mendorong supaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Hukum untuk menyurati kembali Kementerian Dalam Negeri menyatakan keberatan atau memohon untuk ditinjau ulang kembali hasil verifikasinya. Dan itu senada dengan hasil kunjungan dari Komisi E. Jadi Komisi E kemarin di bulan 2 sebelum Covid ini sudah kunjungan ke Kemendagri untuk mengklarifikasi terkait hasil fasilitasi itu, dan Kemendagri mempersilahkan sebenarnya. Silakan kalau memang Provinsi Sumatera Utara keberatan dengan hasil fasilitasi, silakan disurat secara resmi. Jadi dalam rangka itu kita ingin meyakinkan teman-teman Komisi E ini bahwa urgensi Ranperda ini penting untuk tetap diperjuangkan. Itu poin pentingnya sih. Yang sudah dilakukan oleh SPR bersama Yayasan Mitra Indonesia sejak 2016 atau 2017. Kenapa belum tuntas? Karena Ranperdanya hasil fasilitasi Mendagri tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan sejak awal. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini yang Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 adalah ingin menyamakan persepsi lagi pada seluruh stakeholder, termasuk SPR, termasuk pendamping, Mitra, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Kita samakan lagi persepsi bahwasanya ini pekerjaan belum tuntas, harus kita cari jalan keluarnya. Apa nanti yang mau kita lakukan kalau hasilnya A, bagaimana, kalau hasilnya B, bagaimana. Yang kita targetin sampai hari ini progres terakhir adalah fasilitasi Mendagri kami jawab melalui mekanisme tertulis bahwasanya hasil fasilitasi itu belum sesuai dengan harapan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman. Bang, poin apa yang ditolak Mendagri, Bang? Ya? Poin apa yang ditolaknya, Bang? Pasal 31 sampai 40 itu justru itu yang paling inti tentang pekerja rumahan atau tenaga kerja mandiri ini. Poinnya apa, Bang? Poinnya adalah hak normatif dan apa yang bisa harusnya didapatkan oleh para pekerja di situ tertampung semua. Cuman karena dianggap tidak ada konsideran hukum di atasnya, pasal itu dihapuskan oleh Mendagri. Itu yang kita anulir. Artinya kita berharap tetap pekerja rumah ini tetap dilindungi ya, Bang, ya? Kita tetap memperjuangkan supaya itu pasal tetap masuk supaya bisa dilindungi, atau kalaupun nanti mana tahu ternyata memang sudah dikunci sana jawabannya tetap sama, kita akan mencari langkah-langkah jangka pendek yang lebih taktis untuk tetap melindungi hak pekerja ini. Bang, kalau tadi kan ada katanya 1.850 ya pekerja rumah itu. Artinya kan ini sangat besar ya, Bang, ya? Iya, 4 kabupaten ini baru. Kan? Artinya pekerja rumah ini tidak memang sama sekali tidak terlindungi ya. Siapa yang bertanggung jawab dengan mereka, Bang? Nah, harusnya ini kan jadi tanggung jawab kita bersama antara pemerintah, kita sebagai masyarakat juga bisa melihat situasinya real di lapangan. Jadi jangan dikesampingkan, mereka ini namanya pekerja harusnya tetap diperlakukan sebagaimana pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, namun pada faktanya kan mereka ini tidak mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja-pekerja yang dalam tanda kutip formal itu. Kemudian kalau kita lihat dari upah itu sangat tidak layak ya, Bang, ya? Sangat tidak layak dibandingkan dengan barang yang diproduksi, dengan skala perusahaan yang memberikan perintah, sebenarnya jauh berbanding terbalik dengan kenyataan yang mereka terima. Tadi kan ada bilang langkah jangka pendeknya, Bang. Itu apa yang akan dilakukan? Misalnya, kalau memang belum bisa tertampung melalui Perda, melalui peraturan undang-undangan, kita memperjuangkan PBI.
penerima bantuan iuran, jadi BPJS-nya tetap ditanggung oleh pemerintah. Kalau perusahaan nggak menanggung BPJS-nya, pemerintah kita paksa menanggung melalui program PBI. Nah, itu salah satu jangka pendeknya. Yang kedua, misalnya kita tetap mendampingi bagaimana mereka berani menaikkan nilai tawar supaya upahnya lebih layak. Nah, itu jangka pendek. Tapi kan langsung bersifat langsung dampaknya kepada para pekerja. Nah, mungkin itu hal-hal itu yang bisa kita lakukan di luar. Kita memperjuangkan dari sisi legislasi, memperjuangkan ranperda. Bang, kira-kira dengan masukan yang kita lihat ini nanti Ada berapa tahun? Apa namanya? Sri. Sri. Karena aku tanpa menyadari dari Berapa tahun? ada 25 tahun. Jadi ini udah dapat bantuan. BPJS Kesehatan sama BPJS TK. Coba saya mau minta Itulah terbantulah dari situ. selama ini belum ada. Nggak ada. Bitra lah yang share nanti. membawa Ya, apa bantuan teman-teman bisa semua membantulah. Karena selama ini kami pun termasuk orang bawahan nggak berani ngomong ke atasan. Semenjak udah ada kami sekolah kapasitas dari Bitra, jadi kami juga mulai berani. Ibu selama dampingan berapa lah rata-rata penghasilan sebulan, Bu? Berbulan kami 300, Bu. 300, nanti 300 lebih kalau kita kerja sampai malam. Tapi kalau kita potong benang, potong jarum, 300 juga bersihnya. Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak ibu berapa? Anak saya 3. Kalau dulu saya sangat-sangat tidak bisa. Karena anak saya sudah bekerja 2, tinggallah 1. Suami saya kan kerja bangunan, jadi kadang kerja kadang enggak. Inilah untuk tambah-tambahan. Tapi kalau untuk menjadi sejahtera atau kaya kita ya belum dapat ya. Berapa tadi Bu untuk sarung bantal? Ya, biar masuk datanya. Yang sekarang 400 sama. Saya telah datang muter. Kalau tadi kan beda. Dia pun lain agen, lain harga. Walaupun sama kualitas, Sama. Bisa si agen itu mengasih 350, bisa 400, tapi ini kita setarakan aja. Iya.